Jujur membaca komentar-komentar netizen seperti ini membuat saya makin penasaran. Apa benar Apple, sebuah perusahaan raksasa teknologi dunia itu setiap pengenalan smartphone-nya, peningkatannya itu minim-minim aja. Dan berbekal rasa penasaran tersebut, saya terbang ke Malaysia ke Apple Store terbaru TRX Exchange. Saya beli iPhone 16 Pro Max 256GB berwarna Desert Gold. Mari kita unboxing dan bagaimana impresi pertama saya terhadap smartphone ini. So let's go. Oke, ini adalah iPhone 16 Pro Max 256GB berwarna Desert Gold. Jadi kita unboxing aja bersama-sama seperti apa smartphone-nya, seperti apa warna goldnya. Jadi di kotaknya kita akan mendapati gambar wallpaper dari bagian depannya itu sendiri. Ini berwarna kayak agak-agak gold. Terus kemudian ada tulisan iPhone. Di sini tulisannya juga berwarna gold. Terus kemudian di sini logo Apple. Dan ya standar seperti itu. Green peel 2 bagian atas bawah. Jadi sama-sama kita buka aja. Oke. Sudah buka dua-duanya. iPhone dengan warna gold terakhir yang saya gunakan adalah iPhone 13 Pro berwarna gold. Dan saya rasa di bagian kaca bagian belakangnya ini lebih nude ya. Warnanya itu lebih agak putih. Kalau misalnya bahasa Jawanya itu lebih puyeh. Dan pada pinggirannya ini dia menggunakan warna gold yang menurut saya oke sih. Ini kayak perhiasan banget ya. Ini benar-benar kayak sebuah jewelry. Jadi ini sekali lagi udah bukan sebuah smartphone tapi sebuah identitas diri para penggunanya. Wow. Dan ini karena finishingnya titanium tidak mudah meninggalkan sidik jari kayak iPhone 14 Pro, 13 Pro yang berwarna gold, dimana dia finishingnya stainless ya, nempel sidik jari banget. Dan ini enggak. Tapi overall memang secara desain tidak jauh berbeda dengan yang seri lama. Oke, kita cek dulu di dalam kotaknya. Ini dia. Layout di dalam kotaknya juga sudah berbeda. Kalau misalnya dulu itu kayak ada dua lingkaran ya, satu kabel datanya, satu lagi adalah manual book dan lain-lain. Tapi ini satu oval kayak gini aja. Dan kalau misalnya saya angkat, kabelnya mendapatkan braided cable, dan ini ada SIM ejector Type-C braided. Yes. Lalu di sini ada manual booknya berbentuk oval juga kayak gini. iPhone dan lain-lain, ada beberapa piece yang emang ada orang yang baca manual book. Kayaknya nggak ada deh. That's it. Ada yang kurang? Tidak ada Apple sticker ya. Kita sudah tidak lagi mendapatkan Apple sticker. Wah sayang nih buat orang-orang yang suka parah ya. Nggak bisa ditempel di mobil, Ndra. Kan biasa ditempel mobil belakang. Ya. Dan sekarang mari kita peel bagian layarnya. Oke. Wow. Ini mewah sekali. Yes. Ini bener kelihatan luar biasa mewah dan saya takut banget. Walaupun layarnya dia sudah menggunakan ceramic shield next generation yang katanya lebih tahan banting, 2 kali lebih tahan banting. Tapi ditahan banting ya, bukan tahan gores. Kalau misalnya khawatir gores-gores, saya mau minta bantuan teman saya aja bisa. Dan supaya bisa melindungi layar yang lebih aman lagi, lebih terjamin, supaya kita bisa menggunakannya hatinya tenang dan lain-lain, saya minta bantuan teman saya, Kang pasang tempered glass. Sampai pikir kami dukun? Bukan dukun Pak, tapi situ kan pecinta produk ini. Jadi rasa tapi kecintaan. tergantung merek apa yang dipasang. Yang dipasang apa nih? XTR 4 guys. XTR 4. Karena ini udah ada filter biru. Jadi iPhone itu kan bahaya buat mata. iPhone bahaya buat mata. Cahayanya mungkin ya, bukan LCD kebanyakan ada cahaya biru yang bisa membahayakan mata. Ini bisa ngefilter. Udah gitu keuntungannya selain itu adalah dia kalau pecah tinggal copot, kirim ke mereka, diganti baru guys. Garansinya? Seumur hidup. Oh my god. Serius nih? Bisa pasang? Bisa dong. Pasangin ya. Sekali-kali ngerjain orang-orang yang pecinta iPhone tapi dia kayak malu-malu kayak gitu. Jangan berkata kasar di channel saya, Pak. Brengsek Silakan. kasar. Kasar lah.
Aduh, sensor tatit nanti. Ini guys, lihat tuh warnanya tuh. Udah kayak kaca film mahal tau nggak? Ya kan? Kaca film mahal yang di mobil-mobil. Nah ini dapat ini nih, ini jangan sampai hilang. Jadi begitu pecah, terus diganti baru, bisa pasang lagi pakai ini. Ini Tapi, sangat memudahkan sekali loh. Ini tatakannya ya? Tatakan. Pasangnya, oh di bagian belakangnya gitu. Ya, gini. Oke. Ini atasnya itu untuk ininya nih. Kita bersihkan dulu guys. Bisa Bersihkan. Ada itu. Banyak mau loh. Kok terlihat kan gembung. Pertama adalah Masih ini dicabut dulu. Oke, tinggal dimasukin ke atas gini. Kelihatan nggak sih? Gak apa-apa. Masukin ke atas gini. Oke, masukin ke atas. Udah deh. Bawahnya otomatis pas ngikutin yang sananya ya. Wah, menjalar guys. Menjalar guys. Menjalar. Diemin aja udah. Udah gitu? Nah, kalau berhenti ya tinggal di Dorong. Otomatis ya? otomatis tuh. Udah kelar. Dirapetin dikit. Cabut. Blas. Oke. Ujungnya tinggal diinin. Udah kelar. Mantap, gampang sekali ya. Gampang sekali. Kalau misalnya mau mendapatkan voucher 10% gimana caranya? Oh, pakai kupon. Kuponnya apa? Itu di sini nih. Oke, kuponnya yang ada di sini ya. Tulis sini. Terima kasih. Nah, di sini kan membuktikan bahwa ternyata Mas Mobi Gue tahu itu lo ngomong apa. pecinta Apple Enggak. banget karena dia itu segitu sayangnya sama device-nya, melindungi. No, antrinya paling depan. Kompor. Oh, dia menyayanginya sehingga membelikan proteksi layar pun yang terbaik dia. Nggak mau yang abal-abal, apalagi yang kayak 50 ribuan itu nggak mau dia. Oke, terima kasih Mas Mobi. Biayanya nanti saya Ya, WhatsApp nanti saya kirim. lebih mahal dari ini berkali-kali lipat. Dah, sana pergi. Well, sebenarnya nggak salah sih komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa smartphone ini tidak terlihat sekali perbedaannya dibandingkan generasi yang lama. Tapi kalau misalnya kita zoom in lebih lagi, kita cari tahu lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan perbedaan yang menurut saya akan merubah experience dari pengguna. Yang saya rasakan sendiri bahwa feel-nya itu jujur masih tidak jauh berbeda dengan 15 Pro Max. Walaupun secara bobot dia memiliki peningkatan tapi nggak signifikan. Dari dimensi sendiri juga kerasa memang agak lebih panjang sedikit, tapi sekali lagi harus dibandingkan head to head atau dijajarkan kayak gini baru kerasa perbedaannya. Ada satu hal yang kalau misalnya kita perhatikan akan tampak berbeda. Apple menyebutnya ini adalah sebagai kamera kontrol ya. Pada bagian sampingnya ini terdapat sebuah tombol ya. Saya kasih tanda petik karena Apple sendiri di sini tidak mau mengakui kalau misalnya ini adalah sebuah tombol. Karena kata Apple banyak teknologi yang ada di dalamnya, nggak cuma sebagai tombol aja. Di permukaan ini berbahan sapphire kristal. Di bawahnya itu terdapat multi-pixel capacitive sensor dan sinyal prosesor yang bisa mengenali gesture. Seperti swiping ya, bisa di swipe. Lalu terdapat juga tactile switch yang memungkinkan kita mendapatkan rasa seperti mengklik sebuah tombol. Dan menurut saya tactile switch ini adalah yang membuat ini saya sebut sebagai tombol beneran. Karena kerasa cetek-cetek. Dan yang terakhir atau paling bawah itu terdapat force sensor yang bisa membedakan soft press atau hard press. Dan setelah saya rasakan sendiri saya nggak ragu kalau mengatakan bahwa ini memang beneran sebuah tombol, tapi berjenis kapasitif yang bisa menghasilkan efek getar pada saat kita berinteraksi. Bisa ngapain aja, gambarnya kayak gini. Tekan sekali untuk mengaktifkan kamera, kemudian tekan sekali lagi untuk menjepret, atau tahan agak lama untuk merekam video, tapi harus sambil tekan, kalau dilepas dia stop videonya, atau agak tekan sedikit lalu scroll, maka kita bisa menemukan tools shortcut yang bisa kita pilih. Dan ini menyenangkan menurut saya, karena akan memberikan experience yang baru lagi. Walaupun saya sadar di posisi seperti ini tidak support banget untuk orang-orang yang mayoritas menggunakan tangan kiri. Karena ini posisinya di sebelah kanan gini. Dan satu lagi, ini enaknya buat ngerekam horizontal. Kalau misalnya dipakai vertikal gini, agak susah posisi tangannya. Ya, ini harus membiasakan hal yang baru lagi sih menurut saya. Nah, supaya lebih aman lagi iPhone 16 Pro Max-nya, kita pakaikan casing aja. Yang ini casing dari ZEC bertipe Crystal Palace Snap. Dan dia sudah graphene fortified, itu artinya dia sudah menggunakan bahan terkuat yang ada di muka bumi ini. Dan yang saya pilih di sini adalah yang berwarna transparent. Alasannya simple, saya pengen warna gold yang ada di iPhone 16 Pro Max ini tetap terlihat elegan, mewahnya tetap kelihatan dan tetap
terlindungi dengan baik. Ya, seperti ini penampakannya kalau misalnya sudah dipakein casing dari ZEC yang bertipe Crystal Palace Snap. Dan yang jelas di sini kamera kontrolnya masih terbuka, jadi masih bisa kita akses. Terus kemudian tombol power kerasa tactile, tombol dari action button juga masih ada, dan presisinya juga oke banget. So ini adalah salah satu cara saya untuk supaya handphone ini semakin terlindungi, karena sekali lagi ini handphone tidak murah sekali. iPhone 16 Pro Max ini dia sudah menggunakan prosesor paling kencang yang dimiliki oleh Apple, yaitu A18 Pro. Ada peningkatan pada Neural Engine yang katanya Apple itu digunakan untuk supaya bisa memaksimalkan Apple Intelligence yang saat ini memang belum ada, tapi nanti mungkin sekitar akhir Oktober atau November baru akan kita rasakan sendiri seperti apa itu Apple Intelligence. Apa? Tapi jangan disingkat ya, The Apple Intelligence. Apple Intelligence memang. Ada D-nya, The Apple. Oh, The Apple Intelligence. Bukan AI. Oh, disingkat jadi? Tai. A18 Pro ini memiliki satu ekstra GPU yang bakal membuat pengalaman makin smooth lagi pada promotion display 4K 120 fps recording dan kemampuan ray tracing yang meningkat 2 kali lipat. Ya, dengan peningkatan ray tracing menurut saya ini juga menjadikan smartphone ini bakal enak banget digunakan untuk bermain game. Jadi tunggu aja video reviewnya bagaimana nanti kalau misalnya handphone ini saya gunakan untuk bermain game-game AAA, karena kita tahu game-game AAA sudah makin banyak tersedia untuk iPhone. Hal biasanya yang tidak dijelaskan oleh Apple adalah berapa kapasitas dari iPhone ini. Tapi kalau misalnya kita cari tahu, kita bongkar-bongkar lebih detail lagi terhadap bagian dari iPhone ini, baru kita akan mengetahui berapa kapasitas baterainya. Cuma satu hal yang pasti, kalau misalnya saya cek di websitenya Apple, Apple itu mengklaim bahwa iPhone 16 Pro Max itu 4 jam lebih lama dibandingkan iPhone 15 Pro Max untuk video playbacknya. Yang menurut saya hal itu memungkinkan banget terjadi. Ada 3 faktor menurut saya yang bisa membuat handphone ini baterainya lebih lama lagi. Yang pertama adalah kapasitasnya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah prosesor A18 Pro yang benar-benar efisien banget, tidak banyak memakan daya kalau misalnya sedang tidak digunakan. Dan yang ketiga adalah power management pada iOS 18 yang luar biasa banget dalam hal power management. Jadi saya masih pede kalau misalnya handphone ini bakal lebih awet lagi baterainya dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max saya yang lama. Ya, ini iPhone 15 Pro Max saya yang lama dan ini saya yakin bakal lebih awet. Sebuah kabar gembira yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari sisi kamera. Untuk konfigurasi kamera baik iPhone 16 Pro Max dan iPhone 16 Pro dia sudah memiliki konfigurasi kamera yang sama persis. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan 15 Pro dan 15 Pro Max. 15 Pro Max dia bisa 5 kali telefoto sedangkan 15 Pro biasa nggak bisa. Tapi di 16 Pro dan 16 Pro Max jangan khawatir. Keduanya sudah memiliki konfigurasi kamera yang sama. Jadi pada 16 Pro dia juga sudah support 5 kali tele zoom. Dan pada lensa wide dan ultrawide-nya sudah menggunakan sensor yang terbaru juga. Jadi pada kamera ultrawide-nya ini juga berfungsi sebagai macro lens dengan jarak fokus 2 cm. Ini luar biasa banget untuk sebuah kamera HP yang bisa menghasilkan foto seperti ini. Lalu bagaimana performa kameranya? Kita jalan-jalan aja, kita tes fitur-fitur terbaru dari smartphone ini. Let's go! Yang saya lihat mungkin di sini adalah seorang user pro atau seorang profesional itu bakal makin pede menggunakan iPhone 16 Pro Max sebagai tools mereka, sebagai mesin untuk membantu workflow mereka, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan profesional. Masih banyak hal yang ingin saya kulik terhadap 16 Pro Max ini, terutama tentang Apple Intelligence-nya, di Apple Intelligence yang memang saat ini belum bisa kita rasakan, harus kita menunggu sekitar bulan Oktober atau November supaya bisa saya kulik lebih dalam lagi, karena saya penasaran Apple Intelligence di Indonesia itu bakal sengefek apa terhadap penggunaan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan update video-video tentang iPhone 16 Pro Max ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih udah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang iPhone 16 Pro Max ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi, terima kasih. Saya Ibru Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.